Termasuk kita nikmat dapat keselamatan ya, walaupun ada banjir, tapi nggak sampai mana, Wak? Sampai mata kaki, Enggak. pinggang. Ya itulah kan ada istilahnya tadi kami ngaji, kesyukuran tak terbatas. Jadi ya kayak istilah orang Jawa bilang, wah untung cuma sampai pinggang, kan ada gitu, Wak. Untung banyak cuma bocor satu, nggak bocor dua. Untung banyak yang bocor, cepat kepalanya bocor. Rupanya ada ini ditariknya jadi kuntilanak pula nanti ininya di kepalanya ya kan. Kalau begitu bang, kita harus bersabar. Iya, makanya kata filosofis dari orang Jawa itu bagus tuh, untung. Tapi juga kalau memang ada kesempatan diperbaiki, misalnya gotong royong perbaiki paret atau sungai dibersihkan, jangan yang salahnya kalau kita hanya sekedar menerima untung gitu aja. Itu saat itu boleh kita berbangku tangan, namanya pasrah untung. Tapi kalau udah siap itu, ya kita harus cari solusinya. Itu kan permasalahan, Wak. Permasalahan itu kalau salah menyelesaikannya atau didiamin aja, dia makin membesar kayak penyakit lah gitu. Sama kayak kita tumbuhan kan. Tumbuhan kalau dia ternyata kena hama, ya Bang Ucok pasti tahu. Kalau salah menanggulanginya, ya udah, ataupun diabaikan gitu. Manusia sama tumbuhan mirip-mirip karena kan sama-sama makhluk hidup. Jadi kan nikmat ini semua memang harus dikembalikan kepada Allah, dan juga semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itulah intinya. Tahu Farhan innalillahi rajiun. Itu bukan hanya untuk orang meninggal. Di situ ada kayak pengakuan, Farhan mengakui, Farhan menyadari kalau apa yang terjadi ini memang dari Allah. Tapi Allah semacam memberikan kita satu keputusan yang baik atau yang buruk itu kan dari kita. Nah, kemudian Allah yang menyetujuinya, ibaratnya menandatanganinya. Bukan Allah yang bilang langsung, oh ini kena bencana nih. Makanya istilah bencana alam itu kita lihat dulu. Kadang bencana alam bukan berarti bencana alam, tapi namanya bencana manusia. Manusia yang buat. Hutan digundulin, kalau gundul rambut gak apa kan gitu. Nah itulah sebabnya. Jadi caranya manusia supaya terhindar dari bencana dengan apa? Dengan tadi dia membersihkan atau menjaga alam, ya kan, menjaga lingkungannya tadi, kemudian merawat lingkungan, dan juga ditambah seiring dengan sejarah itu juga sekaligus dengan ibadah, ditambah ibadah. Nanti ibadah itu menyemangati kita. Kalau cuman hanya menjaga alam apa lingkungan bagus juga, cuman nanti dia tidak berkah gitu kan, atau tidak melimpah kebahagiaannya. Ibadahnya juga dengan zikir juga, itulah mungkin kenapa di barat itu banyak mungkin negaranya hebat maju tapi mungkin kurang bahagia atau kurang jiwanya masih ada ketidaktenangan karena ada kurang zikirnya atau kurang apanya ya tadi zikir ataupun baca Quran atau selawat tadi. Memang sholat itu yang utama, puasa, tapi ada sekunder itu dengan zikir. Itu mungkin juga salah satunya kan. Kenapa ada musibah bencana ya karena manusia kurang berzikir tadi, kurang bertasbih. Padahal Allah udah bilang kan, siapa yang tidak mau berzikir, wa may ya'rid, yang enggak mau berzikir untuk mengingatku, maka akan ku binasakan. Bisa dikaitkan kalau orang-orang yang koruptor itu mungkin dia kurang ibadah juga, atau ibadahnya enggak khusyuk, enggak semangat, sehingga nanti pengaruhnya ke sikap dia yang korupsi. Bisa juga dikaitkan orang yang enggak zikir, enggak ibadah dengan semangat, dengan berusaha, dengan niat yang baik atau dengan keteguhan hatinya, nanti lama-lama dia akan terbawa dengan dosa. Itu mungkin ada kaitan secara tidak langsung, tapi tidak menjamin juga. Jadi intinya adalah jadikan Allah satu-satunya, hadirkan Allah dengan selawat tadi, bisa dengan apa lagi? Baca Quran, zikir, dengan Farhan mungkin membantu di rumah atau Farhan sekedar belajar, itu juga bagian dari untuk mendekat kepada Allah, meningkatkan ilmu. Maka tadi ada istilahnya, orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Jadi nggak guna ahli ibadah tanpa ilmu. Hakikatnya orang yang orang yang berilmu kalau betul-betul ilmunya pasti dia ibadah. Nah, jadi orang ibadah banyak kejadiannya, hadis juga udah 500 tahun ibadah, ternyata pas di surga dia kayak agak-agak sok gitu. Ditanyanya,
adakah Tuhan yang ibadahnya sama denganku gitu? Dia kayak mau apalah, mau merasa, mau membanggakan dirinya gitu kan. Jadi ahli ibadah itu nggak hebat gitu. Yang paling utama, yang mulia, yang Allah angkat derajatnya itu ya ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu itu yang sangat dimuliakan. Ahli ibadah kalau dibilang ya dibilang nggak guna lah. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa ngasih manfaat untuk masyarakat, kan dia cuma ibadah aja gitu. Nah, bahkan ibadahnya bisa dianggapnya jadi kayaknya di masyarakat ini akulah yang rajin gitu. Karena dia nggak ada ilmunya, tukang ilmunya, jadi malah ibadahnya itu jadi bumerang dengan dia. Nah, jadi sekedar ibadah aja. Ya jadi sombong, dia jadi ujub gitu. Atau kayak di masjid ribut-ribut, nah, kan karena memang nggak ada ilmunya orang masjid-masjid ini kan banyak kan. Nauzubillah lah kan. Nah, makanya ada masjid yang mau dibakar Nabi itu kan waktu itu kan. Karena berantem. Udah dibakar pun ada namanya, tahu kan? Tahu. Ada Pak? Pernah dengar? Masjid itu masjid orang munafik. Di dekat-dekat Madinah, namanya Masjid Dirar. Nauzubillah. Jadi tadi adalah kuncinya kembali ke dengan ibadah, zikir. Tapi kalaupun zikir atau ibadah tanpa ada ilmunya, tanpa belajar lagi, mengaji lagi, ya mungkin dia akan stuck gitu kan. Bahkan dia nanti akan cenderung menurun, akan mesti kualitas ibadahnya mungkin akan turun gitu, akan akan berkurang pahalanya ya. Nauzubillah. Makanya itu tadi awak ajak ngaji, cuman mesti ya gak bakir. Nah, insyaallah lah nanti kapan-kapan bisa ikut pengajian itu. Atau di Al-Ikhlas udah banyak lah ya. Udah sering ya? Pengajian di Al-Ikhlas udah banyak. Ya itu. Ketika kita punya ilmu itu nanti yang menjaga kita, yang menyelamatkan kita di mana? Di dunia dulu. Abang gak usah bicara akhir, udah pastilah. Misalnya nih, abang ada ilmu. Tapi abang ada kereta, kita punya kereta, itu harta. Kereta itu kita yang jaga kan, dengan kita gembok, tapi ilmu yang menjaga kita. Nah, ada tuh kelebihan ilmu dibanding harta. Ilmu tuh nggak ada habis-habisnya, apalagi kalau kita belajar terus. Tapi harta kalau jangan dibelanjakan habis juga, ya kan? Termasuk sedekah, kan sedekah juga ada batasannya. Jangan kayak Bang Ucok, kebaikan dia sedekah sama orang ya, nggak dibalik-balikkan orangnya, baru kita cuci kita. Nah itu kan, jadi ilmu itu inti kuncinya. Bahkan kalau mau kunci mobil nggak ada gunanya, kunci rumah nggak ada gunanya kan. Nah, kalau nggak ada rumah, kuncinya aja yang kalau cuma megang kuncinya. Kalau ada ilmu Farhan, maksud ilmu ini gitu kan. Farhan punya kualitas, Farhan punya bisa suka di bidang apa, misalnya otomotif, jadi berarti jadi apa? Jadi apa kalau di otomotif? Jadi montir atau mekanik. Kalau kayak abang Om Ijan ini dari pertanian, dia di karet, usahanya ada namanya karet. Nah, itu dia. Di mana? Di perikanan, atau di apa lagi? Ya di kantoran, gitu-gitulah Farhan. Di mana bidang Farhan yang pelajari? Mana bidang Farhan yang paling sukai? Dan itu Farhan kunin jadi ahli. Ya kan, seperti itu. Kayak mata pelajaran nih, pelajaran di sekolah, enggak usah banyak-banyak, minimal Farhan suka misalnya IPA, bahasa Indonesia atau apa. Ada 2 atau 3 yang disukai, yang itu memang harus dikuasai. Yang lain enggak usah pun tinggi-tinggi nilainya, enggak apa-apa. Orang Amerika, orang Eropa itu mereka enggak banyak kali menguasai mata pelajaran. Oh, kalau mana di fokusnya? Kau sini. Komunikasi orang misalnya dia di sastra. Di mana dia di IPA, di eksak. Ya udah, nanti dia di mana? Mekanik, otomotif, ya teknik mesin, teknik apa lagi? Atau di mana? Gitu, orang itu udah dijurus-juruskan, udah diarahkan sehingga jadi menguasai gitu kan. Nah, itulah Farhan. Kalau bisa ini SMA udah. SMK. Ya, bagus SMK memang. SMK apa? Di jurusan apa?